Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah, banyak kita mengucap syukur kehadirat Allah karena kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Manusia hidup di muka bumi ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, fid dunya hasanah, dan yang kedua, fil akhirati hasanah. Di dunia baik dan juga di akhirat baik. Bagaimana agar bisa hidup di dunia baik dan di akhirat baik? Kita perlu mempunyai alat untuk bisa mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim secara spontan tanpa mengharap imbalan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bisa berupa pikiran, berupa harta benda, dan lain sebagainya. Orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 dahan atau ranting. Di mana dari dahan atau ranting tersebut tumbuh 100 biji yang baru. Artinya 700 biji dari menanam 1 biji yang baru tadi. Para jamaah Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, Allah niscaya akan memberikan imbalan sebanyak 700 kali. Maka sedekah ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita dan juga bagi sesama kita. Ketika kita nanti meninggal dunia, salah satu amalan yang akan terus menerus mengalir imbalannya atau ganjarannya adalah sedekah. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibn Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmi yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya. Yang biasanya sholat tahajud, maka akan terputus. Yang biasanya sholat duha akan terputus. Sholat 5 waktunya semua akan terputus. Tidak ada amalan-amalan yang bisa dikerjakan lagi. Hanya ada 3 amalan tadi yang pahalanya akan terus mengalir. Pertama yaitu sedekah yang diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat dan pahalanya terus mengalir. Contoh sedekah yang diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Selama masjid dan pesantren tersebut digunakan oleh kaum muslimin dan muslimat, maka pahalanya, ganjarannya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmi yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Seorang guru, seorang orang tua, atau siapapun itu
yang memberikan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, maka imbalan dari mengajarkan ilmu tersebut akan terus mengalir. Sebagai contoh, seorang guru TK yang mengajari anak muridnya membaca surat Al-Fatihah, maka ganjaran anak yang membaca surat Al-Fatihah tadi akan tersampaikan kepada gurunya. Apalagi anak tersebut mengajari lagi kepada orang lain, mengajari anaknya, tetangganya, saudaranya, maka keberkahan dari surat Al-Fatihah yang diajarkan tadi akan ikut mengalir kepada sang guru. Yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh itu dibentuk, dididik dari sejak dini. Untuk menjadi seorang anak yang soleh perlu diberikan pendidikan yang baik. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di pesantren. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah 3 amalan-amalan yang bisa kita dapatkan ganjarannya walaupun kita nanti setelah meninggal dunia. Itu akan mendapatkan fil akhirati hasanah. Hadirin jamaah Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah itu memberikan manfaat ketika kita di dunia dan juga ketika kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan-amalan yang lain yang bisa membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.